Detik-detik Kang Deddy Mulyadi marah. Hei, berhenti kamu. Duduk. Ini bukan forum bersihkan, ini forum saya. Kenapa Deddy Mulyadi bisa semurka itu? Saya pakai analogi yang paling sederhana supaya kalian mudah memahaminya. Begini, itu saya sebagai ayah bisa merasakan kondisi psikologis yang dialami oleh Deddy Mulyadi ketika marah itu. Itu sama seperti begini nih. Saya, istri saya, dan anak pertama saya sedang membicarakan bahwasanya besok kita makan apa. Karena beras di dapur sudah habis. Jadi besok kita bagi tugas. Istri saya minta untuk misalkan pinjam uang dulu ke saudara. Saya misalkan bertugas untuk berusaha keluar rumah. Kemudian saya jualan apalah, misalkan jual gorengan atau apa begitu kan, begitu. Pokoknya bagaimana caranya bertahan hidup, besok makan apa. Dan anak pertama saya diminta besok untuk tidak jajan dulu, untuk puasa dulu, misalkan begitu ya. Nah, anak kedua saya, ketika saya berbicara dengan istri dan anak pertama saya tentang besok makan apa, anak kedua saya tantrum. Umur 5 tahun, pengen dibeliin mobil-mobilan harganya 500.000. Padahal besok makan apa aja kita susah. Dia tantrum, pengen dibeliin mobil-mobilan 500.000. Disitulah saya emosi. Saya bentak anak saya, begitu loh. Hei, jangan kau jago di sini kamu. Gak mikir kamu. Ini bukan forum vertikal, ini forum saya. Nah, itu adalah spontanitas, ya kan? Kejadiannya itu di waktu itu saja, begitu loh. Apakah saya salah memarahi anak umur 5 tahun, membentak umur 5 tahun? Tentu salah. Kalau ditinjau dari psikologi, dari sisi apa. Tetapi itu spontanitas manusiawi di dalam keadaan begitu. Bayangin aja, malam ini saya lapar dan besok mau makan apa, begitu. Itu sedang membicarakan itu, anak tiba-tiba ini ngomongin pengen beli mobil-mobilan 500.000. Apa yang terjadi pada diri saya? Maka mungkin saja meskipun ini secara ilmu psikologi, ilmu pendidikan terhadap anak tidak dibenarkan, tapi emosional saya sesaat itu tak hanya sekedar membentak anak saya, misalkan, diam kamu, besok kita makan apa, malah kamu ribut pengen beli mobil-mobilan, begitu kan. Ya itu wajar kalau menurut saya. Apa namanya ya? Ya itu situasional atau spontanitas, begitu loh perasaan saya. Tetapi sekali lagi, itu juga kalau ditinjau dari cara mendidik anak, membentak anak umur 5 tahun ya salah juga, begitu loh. Tetapi begini, dari kesalahan Deddy Mulyadi ini, saya memberikan kepada kalian, ya terserah kalian mau menilai Deddy Mulyadi itu bagaimana. Sekali lagi, di sini akan saya coba ambilkan analogi sederhananya lagi. Oke. Sekarang saya pakai analogi botol. Ini botol minuman ya. Nah, di sini ada tai cicak nempel di sini, ya kan? Kalian akan membuang satu botol minuman ini atau kalian akan membuang tai cicaknya aja. Maka orang yang punya pikiran, dia hanya akan membuang tai cicaknya aja, karena tai cicak ini tidak mencampuri keseluruhan air ini, ya kan? Buang aja tai cicaknya, ini minum. Ya, itu orang yang berpikiran ya. Nah, begitupun juga dengan Deddy Mulyadi. Oke, kita katakan ini adalah kesalahan. Tetapi apakah dengan kesalahan Deddy Mulyadi yang ini akan menghapus semua kebaikan Deddy Mulyadi dan kalian akan melupakannya, atau kalian hanya membuang aja itu kesalahan itu dan kalian tetap menikmati kebaikannya Deddy Mulyadi? Ya terserah kalian. Kalian orang-orang yang berpikir atau orang-orang yang bagaimana? Karena setelah ini dipastikan akan muncul contohnya. Ini serangan-serangan Deddy Mulyadi mulailah bermunculan. Dulu saya ngefans banget sama Deddy Mulyadi, tapi setelah kejadian ini, mohon maaf Kang Deddy, saya menjadi unsubscribe. Saya menjadi nggak ngefans lagi sama Kang Deddy. Masa mau jadi presiden kok pemimpin emosional begini? Itu yang pertama akan muncul itu pernyataan-pernyataan seperti itu. Ataupun yaitu tadi, wah mau jadi presiden, masa ada presiden emosional dibandingkan dengan tokoh politik lain yang lebih santun ngomongnya, kan begitu tuh. Nah itu akan banyak seperti hal-hal seperti itu, ya kan? Atau selanjutnya, kan kebongkar watak aslinya Deddy Mulyadi. Jadi kemarin-kemarin itu hanya pencitraan.
itulah watak aslinya. Nah, itu akan muncul serangan-serangan semacam itu, begitu loh. Ataupun misalkan, ya itu kan Persikas juga ya rakyat Indonesia, ngapain berbeda-bedakan? Kemarin Persib aja lu bantuin 1 miliar, sekarang giliran Persikas mau degradasi, lu kagak bantuin. Ini namanya diskriminasi terhadap rakyat. Nah, ada aja begitu nanti serangan-serangannya, begitu loh. Lagi-lagi itu seperti sebenarnya Deddy Mulyadi dalam konteks ini dia memarahin, dia emosi itu bukan kepada Persikasnya, tetapi kepada kelakuan, begitu loh, yang tidak sesuai kondisi. Sikap yang Deddy Mulyadi marah terhadap itu bukan marah terhadap Persikasnya, tetapi marah terhadap sikapnya, begitu loh. Coba seandainya cara menyampaikan pendapatnya dengan lewat media sosial, begitu loh, di upload di media sosial tentang Persikas, misalkan begitu, ataupun misalkan dengan mendatangi Lembur Pakuan, atau bagaimanapun caranya lah, tidak dengan cara seperti tadi itu, maka ini akan diadakan atensi, dengar pendapat dengan Deddy Mulyadi, dicarikan solusinya bagaimana, kan begitu. Lain cerita itu kalau seandainya caranya berbeda. Itu kayak gimana ya, orang lagi ngaji dia dangdutan sendiri, begitu loh. Orang lagi ada pengajian nih, tiba-tiba dia dengerin musik dan dangdutan sendiri, begitu. Itu gimana? Seandainya pun mungkin kiai-kiai besar ya akan tersinggung juga, begitu loh. Bayangin aja lu lagi ngaji, di sini lu dangdutan sendiri gitu, heboh sendiri, begitu. Meskipun ya itu juga kepentingan kamu, kepentingan lu gitu loh, untuk kebahagiaan lu dangdutan, tetapi dilihat kondisinya lu dangdutan, ya jangan di forum pengajian dong, gitu loh. Di rumah atau di forum ya dangdut, begitu kan? Ya itulah kira-kira analogi-analogi yang saya bangun, ya terserah pada kalian lah. Kalian masih ingin tetap bersama saya support KDM, atau kalian akan lepas dari saya, ya itu terserah kalian. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya malam itu marah karena ada sekelompok orang yang tidak memiliki adab dalam hidupnya. Di saat air mata jatuh karena rasa empati pada derita seorang ibu yang memiliki 4 anak dan membiayai mereka hanya dengan memungut botol-botol bekas, tetapi anaknya bisa tumbuh dengan baik. Suaminya menikah lagi dengan orang lain. Ini berteriak yel-yel untuk menyelamatkan Persikas karena klubnya berpindah tempat, dibeli oleh pihak lain. Tentunya sikap ini adalah sikap yang tidak beradab, yang menempatkan sebuah masalah tidak pada tempatnya. Dan yang paling penting adalah bahwa hilangnya nalar rasa, hilangnya hati dan hilangnya cinta pada orang yang terlalu mengedepankan ego untuk membela klubnya, tetapi mengabaikan fakta derita yang dihadapi oleh warga di hadapan matanya. Semoga peristiwa itu menjadi pembelajaran penting bagi kita, dan tentunya kemarahan saya akan di-framing menjadi pemimpin yang emosional dan dibawa kemana-mana. Bagi saya itu tidak penting, dipersilahkan saja. Tapi mendidik rakyat bagi saya jauh lebih penting dari sekedar memikirkan popularitas dan elektabilitas.